Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan. NIM 2021 0302 083. Kali ini saya akan membahas 3 materi. Yang pertama ginjal, yang kedua ada kelenjar tiroid, dan yang ketiga ada muskuloskeletal. Yang pertama ada ginjal. Ginjal merupakan organ terpenting dalam mempertahankan homeostatis cairan tubuh secara fisiologi. Fungsi-fungsi ginjal itu yang pertama ada untuk mempertahankan homeostatis dengan mengatur volume cairan, yang kedua ada mengatur keseimbangan osmotik, yang ketiga adalah mengatur keseimbangan asam basa tubuh, yang keempat ada mengekresi sisa hasil metabolisme zat-zat toksik, obat-obatan, hasil metabolisme hemoglobin, dan bahan kimia asing lainnya. Selanjutnya ada sebagai tempat terbentuknya urin dan memproduksi hormon eritroprotein yang berfungsi dalam pembentukan sel darah merah. Kali ini saya akan membahas bagian-bagian dari ginjal beserta fungsinya. Yang pertama ada korteks. Korteks memiliki lapisan lemak yang berfungsi untuk melindungi struktur dalam ginjal dari bahaya kerusakan. Setelah itu ada arteri ginjal. Arteri ginjal ini berfungsi membawa darah yang mengandung oksigen dari jantung menuju ginjal untuk disaring. Setelah itu ada vena ginjal. Vena ginjal berfungsi membawa darah yang telah disaring dari ginjal kembali ke jantung. Setelah itu ada ureter. Ureter sendiri merupakan saluran yang berbentuk pipa yang berfungsi untuk mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Selanjutnya ada medula. Medula ini berfungsi sebagai tempat pembentukan urin. Medula ini terdiri dari piramida ginjal yang meliputi nefron, tubulus, dan saluran medula. Tubulus sendiri mempunyai fungsi untuk mengangkut cairan tubuh dan darah menuju ginjal. Setelah cairan zat limbah dan racun di dalam darah disaring, maka ginjal akan mengeluarkan zat tersebut melalui urin. Dan yang terakhir ada pelvis atau pelvis ginjal. Pelvis ginjal ini berfungsi sebagai jalur perpindahan cairan dari ginjal menuju kandung kemih. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa ginjal memiliki fungsi yang sangat penting bagi tubuh kita. Maka dari itu kita harus sangatlah menjaga kesehatan dari ginjal. Ada beberapa tips yang mungkin saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini untuk menjaga kesehatan ginjal. Yang pertama yaitu minum air minimal 8 liter per hari. Lalu memperbanyak konsumsi buah dan sayur, rutin berolahraga, dan mengurangi atau menghindari mengonsumsi obat-obatan di luar anjuran dokter. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem yang ada pada dalam tubuh manusia dan bertugas untuk melakukan sekresi atau memproduksi hormon yang berfungsi untuk mengatur semua kegiatan organ yang ada di dalam tubuh. Hasil sekresi dari hormon ini akan masuk ke dalam pembuluh darah manusia. Pada sistem endokrin ini, saya akan membahas salah satu organ endokrin primer yang letaknya di luar sistem saraf, yaitu kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid merupakan kelenjar hormon yang memiliki bentuk seperti kupu-kupu dan terletak di bagian depan bawah leher. Kelenjar tiroid ini melekat pada trakea dan melingkari sekitar 2/3 sampai 3/4 lingkaran. Kelenjar ini mengendalikan metabolisme dan berperan penting dalam kesehatan tubuh manusia. Kelenjar ini berfungsi untuk menghasilkan kalsitonin dan sel parafolikuler. Sedangkan kalsitonin sendiri adalah polipeptida yang berfungsi untuk menurunkan kadar kalsium serum dengan cara menghambat reabsorpsi.
atau penyerapan pada kalsium dan tulang. Hormon tiroid yang dihasilkan berfungsi untuk mengatur laju metabolisme tubuh, pertumbuhan testis, saraf, dan tulang, mempertahankan sekresi GH dan gonadotropin, menambah kekuatan kontraksi otot dan irama jantung. Terus setelah itu saya akan membahas tentang muskuloskeletal atau skeletal tulang. Kali ini saya akan membahas tentang tulang. Tulang sebagai alat gerak pasif karena hanya mengikuti kendali otot. Akan tetapi tulang tetap mempunyai peranan penting karena gerak tidak akan terjadi tanpa adanya tulang. Tubuh kita memiliki sekitar 206 tulang yang membentuk rangka. Yang akan saya bahas kali ini adalah tentang tulang spons, tulang kompak, pembuluh darah, sumsum putih tulang, dan periostem. Tulang spons sendiri berfungsi sebagai tempat melekatnya otot atau pelindung organ tubuh vital dan penegak tubuh. Setelah itu ada tulang kompak. Tulang kompak sendiri berfungsi sebagai pendukung pergerakan tubuh dan menyimpan serta melepaskan unsur-unsur kimia khususnya kalsium. Setelah itu di dalamnya ada pembuluh darah. Nah, fungsi pembuluh darah ini ya sudah pasti menjadi saluran darah ke semua jaringan tubuh. Setelah itu ada sumsum putih tulang yang berfungsi untuk mensupport kinerja sistem daya tahan tubuh. Dan terakhir ada periosteum. Periosteum sendiri berfungsi untuk melindungi, menutrisi, dan membantu proses pembentukan tulang. Sekian pembahasan saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.